Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa al-hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Biasanya ketika seorang muslim mendapat kesempatan ke tanah suci, apakah untuk berhaji atau melaksanakan ibadah umrah, dia akan pergunakan betul kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah dan berdoa. Pengalaman saya dalam membimbing para jemaah, tidak sedikit mereka yang sejak dari tanah air itu sudah dibekali dengan daftar doa yang akan mereka mohonkan selama berada di tanah suci, khususnya ketika mereka sedang melaksanakan tawaf. Maka menjadi menarik ketika kita membaca di dalam sebuah asar, diriwayatkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf beliau hanya mengulang-ulang satu doa, dan doanya pun sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil, yang artinya, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu saja yang beliau mohonkan selama 7 putaran tawaf. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Selesai tawaf, rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Dia ditanya, kok ada ini aneh? Orang lain doanya panjang-panjang, apa yang sekiranya menurut yang berdoa itu akan membawa bahagia dunia akhirat mereka mohonkan. Kok saya perhatikan Anda cuma mengulang-ulang doa yang sangat pendek itu, kenapa? Sahabat Rasul ini menjawab, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau membacakan firman Allah di Quran surat Saba 13 yang saya bacakan di awal khutbah tadi, di mana Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Betapa sangat sedikit, kata Allah, manusia yang mau bersyukur. Bersyukur kepada Allah artinya seseorang siap untuk menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah yang menciptakan dia dan menciptakan kehidupannya. Nah, yang seperti itu hanya sedikit. Karenanya hanya sedikit manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan baik dari jin dan manusia itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh, kata Allah, kami akan campakkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Yang masuk surga itu hanya sedikit. Kenapa sedikit? Walaupun urusan iman atau kafir itu sebuah pilihan, di mana Allah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk menentukan pilihan, mau beriman atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Manusia 100% diberi hak memilih. Ternyata sejak generasi manusia pertama sampai detik ini, insya Allah sampai kiamat, yang memilih beriman itu hanya sedikit. Bayangkan dulu Allah tidak pernah berhenti mengutus para nabi dan rasul. Wallahu a'lam berapa jumlah rasul dan nabi yang pernah diutus oleh Allah.
sebagian besarnya nggak dikisahkan dalam Al-Quran. Masing-masing Rasul diberi mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa, untuk meyakinkan manusia kalau memang mereka itu Rasul utusan Allah. Para Rasul, para Nabi mengajak manusia agar mereka memilih beriman, jangan memilih kafir. Tetap saja mereka lebih memilih kafir daripada memilih beriman. Bukan hanya itu, bahkan para nabi yang mengajak mereka itu, mereka bunuh. Ada 39 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Kita ambil contoh sekarang, Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun beliau berdakwah, mengajak manusia untuk beriman. Al-Quran menyebut 950 tahun. Usia beliau di atas 1000. 950 tahun beliau berdakwah. Dan itu beliau lakukan bukan hanya tiap hari, bahkan pagi dan petang. Inni da'autu qauman lailan wa nahara. Setelah Allah yang maha mengetahui hati manusia, memang tidak akan ada lagi manusia yang mau beriman. Tidak akan ada lagi manusia yang bakal mau beriman. Maka akhirnya Allah menyatakan, hai Nuh, siapkan bahtera. Maka orang-orang kafir semakin mentertawakan Nabi Nuh dan menyatakan, Nuh memang orang gila. Menyiapkan bahtera di daratan. Nah, setelah bahtera sudah selesai, kata Allah, masukkan binatang. Setiap jenisnya cukup satu pasang, gak mungkin semua binatang bisa masuk. Lalu masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Berapa yang masuk? Hanya 40, Pak. Sekian ratus tahun berdakwah seorang nabi, seorang rasul, hanya bisa mengimankan 40 orang. Bahkan beliau tidak berhasil untuk mengimankan, mengislamkan istri dan anaknya sendiri Kan'an. Sehingga dengan perasaan yang sangat pilu, beliau harus menyaksikan sendiri ketika anaknya Kan'an menjerit-jerit saat ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang musyrikin lain. Hanya sedikit mereka yang beriman. Sekarang kita lihatlah berapa manusia yang hidup sekarang ini, zaman sekarang ini. Konon katanya sekitar 7 miliar. Berapa yang mukmin? Konon cuma 2 miliar. Lah 2 miliar ini sudah dihitunglah aliran-aliran sesat. Karena mereka mengaku muslim. Syiah dihitung seolah-olah itu Islam. Ahmadiyah dihitung seolah-olah itu juga Islam. Yang kalau kita keluarkan ini dari perhitungan, dan harus kita keluarkan, Syiah itu di mana Islamnya? Paling sisanya cuma 1,8 miliar. Dari 7 miliar manusia. Nah, mereka yang memilih beriman itu lalu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 208. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kalau memang kalian memilih beriman, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Mulai dari bangun tidur, membuka mata, nah, itu sudah ada aturan Islam itu. Apa yang harus kita baca pada saat itu? Sampai masuk WC, keluar WC, sampai makan, sampai menjalin hubungan suami istri, sampai membangun kehidupan bermasyarakat bernegara, sudah Allah siapkan lengkap. Itulah sebabnya Allah menurunkan 6.666 ayat Al-Quran. Yang sebagian dari ayat ini dijelaskan oleh tidak kurang dari 5.000 hadis. Untuk apa ribuan ayat dan ribuan hadis ini? Karena yang mau diatur bagi mereka yang memilih beriman itu bukan hanya urusan sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik, Pak. Karena yang bakal nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan
yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, nanti di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil hisab. Selama sekian puluh tahun wahai orang-orang yang mengaku beriman itu, misalnya katakanlah kita hidup 80 tahun. Potong masa akil balik 15, 65. Maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Selama 65 tahun itu per detik mata kita sudah dipergunakan untuk melihat apa saja. Telinga kita sudah mendengar apa saja. Tangan ini sudah meraba, memegang, menyentuh, mengambil, memberi, menandatangani apa saja. Selama 65 tahun per detik kaki ini sudah melangkah kemana saja. Akal ini sudah berpikir apa saja. Sayangnya karena di negeri yang konon mayoritas penduduknya muslim ini, kita sudah terlalu lama diracuni oleh pemikiran sekularisme, pemikiran liberalisme. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Seakan-akan urusan keislaman itu cukup kalau kita sudah sholat, saum, apalagi sudah haji, rasanya surga itu udah di tangan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Ja'a rajulun ila Rasulillah. Pernah datang seorang menemui Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya pada Rasul. Dia mulai dengan menceritakan seorang wanita. Inna fulana tuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang wanita Rasulullah. Di masyarakat ini dia dikenal karena banyak salatnya, banyak sedekahnya, banyak saumnya. Maksudnya banyak ini di samping sholat yang wajib, saum yang wajib, zakat yang wajib, wanita ini rajin betul melakukan saum-saum sunnah, sholat sunnah dan bersedekah. Mau dicari tandingannya di masyarakat ini, nggak akan ketemu Rasulullah wanita sehebat dia. Saking hebatnya wanita ini dalam ibadah-ibadah tersebut. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, sempat menduga. Kalau saya boleh menduga, Aisyah bukan Nabi, beliau hanya istri Nabi. Dugaan saya wanita ini mesti ahli surga. Ibadahnya seperti itu. Terkejutlah sahabat yang bertanya, termasuk Aisyah istri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin beliau menyatakan sesuatu dalam urusan agama kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Beliau menyatakan, sayang, innaha finnar, wanita ini kelak di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam. Gak mungkin dia bisa langsung lolos masuk surga. Dia harus mampir di neraka walaupun dia seorang muslimah tentunya. Loh, kok bisa begitu Rasulullah? Ibadah, sholat, saum, sedekahnya gak ada tandingannya di masyarakat. Benar kata Rasulullah. Tapi kalau ibadah-ibadah ini nanti di yaumil hisab dihisab, lalu ditimbang di yaumil mizan, timbangan ibadah itu tidak mungkin bisa mengalahkan dosa dia yang terlalu berat. Maka dia tetap masuk ke neraka jahanam karena termasuk dalam kategori yang wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Barang siapa yang lebih ringan ibadahnya dibanding dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Loh, gerangan apa Rasulullah dosa yang dilakukan wanita ini? Sampai ibadah sebanyak itu pun kalah timbangannya oleh dosa itu. Tu'zi jiraniha bilisaniha. Dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidahnya itu. Menyakiti hati orang lain dengan lidah. Terlalu besar dosa itu untuk diimbangi oleh ibadah sebanyak itu. Lidahnya sehari-hari dalam bertetangga itu tidak islami. Atau mungkin bapak dan saudara pernah membaca hadis sahih Bukhari. Ada juga seorang wanita, kata Rasulullah, kelak di akhirat tempatnya adalah neraka jahanam. Apa yang mengantarkan wanita itu masuk neraka jahanam? Dia pernah menzolimi seekor kucing. Menzolimi, artinya si kucing itu gak punya salah apa-apa. Disiksanya kucing itu. Setelah disiksa, dikurungnya. Lalu tidak diberinya makan dan minum sampai matinya kucing itu. Masuk neraka hanya karena menzalimi seekor kucing.
Kalau seseorang akhirnya masuk neraka karena menzalimi seekor kucing, bagaimana kalau yang dizalimi bukan seekor kucing tapi seekor manusia? Bagaimana kalau yang dizalimi itu bukan hanya seorang manusia tapi sekian ribu, sekian juta manusia? Bagaimana kalau yang dizalimi itu adalah 270 juta rakyat? Mau pada masuk surga dari pintu yang mana, Pak? Sayang sekali Pak, di negeri yang mayoritas penduduknya Islam ini. Nilai ini sudah terpisah jauh, nilai Islam dari kehidupan kita. Kezaliman terjadi di mana-mana. Orang berbuat zalim sudah tidak merasa melakukan kezaliman. Ini betul-betul memprihatinkan kita, Pak. Karena kenapa? Karena kita sekali lagi sudah terlalu lama diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekularisme ini. Apa bedanya aturan Allah yang mengatur kehidupan kita untuk bermasyarakat bernegara dengan aturan sholat? Bedanya apa, Pak? Sama-sama aturan Allah. Tidak kita lakukan dosa, tidak kita yakini kafir. Silakan baca Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jika seseorang mempunyai wewenang untuk menetapkan aturan dan hukum atau punya wewenang untuk melaksanakan aturan dan hukum, lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk melaksanakan aturan dan hukum Allah, kafir. Seorang mukmin di awal Al-Baqarah itu cirinya apa? Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitab, yang dimaksud kitabnya apa? Al-Quran. Separuh Al-Quran, sepertiga Al-Quran. Tidak, seluruh Al-Quran. Tidak boleh ada satupun ayat yang diragukan, Pak. Apalagi ditolak, Pak. Diragukan saja sudah gugur keimanan itu. Bagaimana meragukan firman Allah, Pak? Setiap orang mukmin dia harus meyakini seluruh isi Al-Quran dan hadis mutlak benar. Semua yang bertolak belakang dengan Quran dan hadis mutlak salah. Enggak mungkin kebenaran itu bisa dua, apalagi lebih. Masing-masing bertolak belakang. Mustahil. Nah sekarang marilah kita merenung berapa tahun kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. 79 tahun. Artinya kita menjadi bangsa yang merdeka. Kita berhak merdeka untuk mengatur kehidupan bermasyarakat bernegara di negeri ini. Gak boleh lagi ada negara lain ikut campur. Kita bukan bangsa yang dijajah lagi kan. Selama 79 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka di negeri yang katanya mayoritas penduduknya muslim ini. Belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Kira-kira bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah di akhirat nanti? Untuk apa kata Allah saya turunkan semua aturan itu? Hanya untuk sekedar dibaca, diketahui? Karena Al-Quran itu saya turunkan kata Allah untuk menjadi hudan, menjadi pedoman untuk dijalankan dalam kehidupan kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Kalau kita bukan orang yang punya wewenang, kita terbebas dari ini. Tapi paling tidak kita akan dituntut dalam batas wewenang kita masing-masing. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga, sudahkah kita jalankan kehidupan rumah tangga kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya? Kan itu wewenang kita. Apalagi kita sebagai seorang suami, kita adalah pimpinan tertinggi dalam rumah tangga ini. Kitalah orang yang paling pertama di akhirat nanti akan berhadapan di yaumil hisab, di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan terhadap istri dan anak-anakmu. Sudahkah aturan aku kalian jalankan? Itu semua adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Semoga Allah memberkahi dan meridhai kita sekalian.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil jannah. Muhammad wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sedikit saja ingin menyambung khutbah yang pertama. Marilah kita berjuang mengisi sisa-sisa umur kita yang ada untuk mengislamkan diri kita secara kafah. Tentu saja dalam batas yang mampu kita lakukan. Sebab Allah yang maha bijaksana tidak akan pernah menuntut kita di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Marilah kita islamkan diri kita secara utuh, begitu juga keluarga kita. Dan marilah kita terus berjuang untuk mengingatkan kepada mereka yang berkuasa agar mereka benar-benar memanfaatkan kekuasaannya ini untuk melaksanakan syariat Allah, agar kita semua selamat dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah pada kita sekalian. Mudah-mudahan kita bisa terus berjuang untuk bertahan terus di jalan yang Allah ridhoi, istiqomah di siratal mustaqim, dan mudah-mudahan kapanpun ajal menjemput diri kita, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wadkhulhuma fi jannatika an-na'ima ma'asy-syuhada'i was-shalihin wa ma'a nabiyyikal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna hazihi du'a wa minkal ijabah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.